Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 yang bersama dengan gereja kita merayakan pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Kenisa. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan bersama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Kenisa menuntun kita, mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki, kita perjuangkan, kita hidupi, kita terima, ini bukan melulu milik kita atau berpusat pada diri kita, tetapi
dari Allah. Dan maka penting untuk membangun komitmen bahwa itu kita persembahkan kembali kepada Allah, karena itulah yang paling utama dalam hidup ini. Dan kedatangan Yesus yang adalah putra Allah dan diserahkan kembali kepada Allah mengingatkan kita semua bahwa kita perlu membingkai seluruh hidup kita dalam kerangka persembahan kepada Tuhan. Sudahkah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup ini? Ataukah kita justru menjadikan Tuhan sebagai hal yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita, kepentingan kita? Jika kita dipenuhi banyak drama dalam hidup ini, mungkin kita lupa bahwa kita kurang mempersembahkan diri kepada Tuhan, sumber segala sesuatu. Karena segala sesuatu drama yang dalam hidup ini akan hilang, akan musnah. Namun ketika kita mengarahkan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan, sebagaimana juga Maria Yosef yang mempersembahkan Tuhan Yesus kepada Allah, lalu Simeon dan Hana yang mempersembahkan hidupnya bagi Allah, maka ia akan menemukan yang namanya kedamaian, keselamatan, kebenaran, dan kesejatian. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk selalu mengarahkan diri kepada Allah dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.